Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam video kali ini. Yang kita akan bahas kali ini yaitu adalah pantarlih pemilu. Nah, teman-teman mungkin tidak asing dengan pantarlih pemilu. Apa itu yang pantarlih pemilu? Baiklah, di video kali ini saya akan membahas secara detail apa itu pantarlih pemilu dan apa saja tugas, wewenang, dan berapakah gaji pantarlih pemilu untuk pemilihan umum tahun 2024. Baik saja, kita mulai langsung saja ya, kita mulai. Nah, untuk teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk klik like, komen, dan share, dan tinggalkan jejak ya teman-teman. Kita saling berkomunikasi, baik itu dari segi pertanyaan ataupun ada masukan untuk video saya ke depannya agar lebih bagus lagi, atau komenan untuk video saya biar apa kurangnya biar saya tahu ya teman-teman. Baik, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Pantarlih pemilu yang diselenggarakan oleh KPU ya, Komisi Pemilihan Umum. Nah, mungkin di tahun 2024 nanti insya Allah kita akan menjalani pemilihan umum ya. Pemilihan umum, untuk pemilihan itu kayaknya serentak ya. Mungkin ada presiden, legislatif, mungkin ada di daerahnya yang sudah memilih bupati dan lain-lain ya. Nah, di sini apa itu pantarlih? Pantarlih itu merupakan singkatan dari apa? Pantarlih itu petugas pemutakhiran data pemilih yang selanjutnya disebut dengan pantarlih. Jadi teman-teman, kalau yang datang ke rumah itu yang aku pantarlih, itu berarti petugas pemutakhiran data pemilih yang selanjutnya disebut dengan pantarlih. Ini dari KPU langsung ya. Nah, pantarlih itu petugas yang dibentuk untuk melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data pemilih pada tahapan pemilu. Pantarlih dibentuk oleh PPS yang berkedudukan di lingkungan tempat pemungutan suara. Nah, next kita bahas lagi ya secara mendalam, siapakah yang mengangkat pantarlih. Nah, di sini teman-teman mungkin ada yang belum tahu siapa yang mengangkat pantarlih, mungkin rekrutmennya seperti apa. Nah, kalau rekrutmennya itu biasanya itu diumumkan oleh PPS atau panitia pemungutan suaranya. Nah, siapa saja itu? Pantarlih itu diangkat dan diberhentikan oleh camat atau ketua PPS atas usul kepala desa atau lurah atau ketua pantarlih. Diangkat, jadi pantarlih itu diangkat atau direkrut oleh camat atau ketua PPS atau usul kepala desa atau kelurahan setempat ya. Nah, juga bisa diberhentikan oleh mereka, baik itu camat, ketua PPS, dan kelurahan. Mungkin kalau untuk diberhentikan mungkin karena ada sesuatu yang kurang berkenan ya, mungkin ya kalau jika sudah sampai diberhentikan. Nah, untuk pemilu 2024 kapan masa kerja pantarlih? Nah, mungkin sekarang sudah ada ya yang datang ke rumah teman-teman. Masa kerja pantarlih itu yang akan dibentuk ini mungkin sekitar tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret ya masa kerja mereka. Jadi kurang lebih itu 1 bulan mereka bekerja untuk pemutakhiran datanya ya teman-teman. Nah, apa saja sih tugas dan wewenangnya petugas pantarlih yang datang ke rumah kita itu? Tugasnya dan wewenangnya itu apa? Nah, yang pertama itu pantarlih itu dibentuk untuk membantu PPS dalam melaksanakan pemutakhiran data pemilih untuk pemilu dan pemilihan ya. Nah, yang kedua itu berkedudukan di lingkungan TPS. Jadi pantarlih itu hanya berkedudukan di lingkungan TPS saja ya teman-teman. Tugasnya. Nah, selain untuk mencoklit ya, yang ketiga, pantarlih itu berjumlah 1 orang pada tiap TPS. Biasanya di
di sini kalau di desa saya itu per RT ya, biasanya ada setiap TPS itu dibentuk per RT biasanya. Ada TPS berapa itu wewenang dari panitia pemungutan suara ya teman-teman. Nah, yang keempat, pantarlih itu dapat berasal dari perangkat kelurahan, desa atau yang disebut dengan RT, RW dan lainnya ya. Jadi pantarlih itu bisa berasal dari kelurahan atau desa atau perangkat desa ya teman-teman. Tapi untuk di desa saya itu dibagi dua ya, ada yang perangkat, ada juga yang warga biasa atau masyarakat biasa. Yang selanjutnya, pantarlih itu melaksanakan tahapan pemutahiran data pemilih. Jadi pantarlih itu ke rumah itu melaksanakan tahapan-tahapan pemutahiran data. Dia menanyakan siapa saja yang berada di rumah atau di kartu keluarga itu yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau sudah memiliki KTP, itu sudah bisa diikutkan di dalam DPS ya. Untuk sementara ini daftar pemilih sementara atau bisa disebut dengan DPS. Nah, jadi kalau untuk teman-teman keluarganya yang sudah berumur 17 tahun ke atas atau yang sudah menikah itu, yang sudah mempunyai KTP ya lebih tepatnya, itu sudah masuk di DPS atau daftar pemilih sementara. Makanya tugas dari pantarlih mungkin ada yang di bulan ini sudah masuk, sebelum pemungutan suara dia sudah masuk, berarti dia sudah masuk dia di DPT nantinya teman-teman. Nah, yang keenam, pantarlih itu bertanggung jawab kepada PPS atau panitia pemungutan suara terhadap pelaksanaan pemutahiran data pemilih. Jadi untuk teman-teman yang bertugas sebagai pantarlih itu tanggung jawab itu kepada panitia pemungutan suara itu terhadap pelaksanaan pemutakhirannya, baik itu nanti ada kesalahan ataupun ada DPT yang kurang lengkap atau DPS yang kurang lengkap, nanti ditanyakan dan bertanggung jawab kepada. Nah, di sini saya akan membahas berapakah gaji pantarlih pemilu tahun 2024. Jadi berdasarkan keputusan Surat Menteri Keuangan nomor 647 itu tanggal 5 Agustus 2022, besaran gaji atau honor petugas pantarlih itu sekitar 1 juta per bulan ya di pemilu atau pilkada 2024. 1 juta ini biasanya ya 1 bulan, kalau belum selesai mungkin ada penambahan masa kerja, itu 1 bulan paling lama ya. Biasanya itu 1 juta itu biasanya ada potongan sedikit-sedikit lah untuk uang bensin ya mungkin. Untuk pembahasan pantarlih kali ini cukup sementara cukup dulu ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih ya teman-teman. Saya doakan semoga pemilu tahun ini berjalan dengan lancar dan tanpa ada satu halangan apapun. Semoga yang terpilih pun menjadi pemimpin yang adil dan bisa memakmurkan rakyatnya. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Jika berguna, share ke media sosial teman-teman semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.